Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya Sri Maryani SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, saya melakukan wawancara dengan Kepala SMK Bakti Purwokerto, yaitu Bapak Karso SPD. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sri Maryani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas, pada hari ini akan melakukan wawancara dengan Bapak Karso dari SMK Bakti Purwokerto sebagai salah satu pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Ya, kita ikuti wawancara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebagai Pak Karso, sehat di Bapak. Kalau kondisi saya dengan Sri Maryani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas, ini ada tugas terkait demonstrasi kontekstual modul 3.1 untuk pengambilan keputusan. Dan Bapak mau izin untuk melakukan wawancara di Bapak. Saya Bapak ini ada pertanyaan yang pertama terkait selama ini kan tentunya Bapak dalam memimpin sekolah ini mengalami beberapa kasus-kasus yang terkait dilema etika atau dilema etika itu terkait benturan antara kebenaran dengan bagaimana selama ini Bapak melakukan identifikasi terhadap kasus-kasus tersebut Bapak? Mungkin dari dilema identifikasinya itu mengenai tanda-tanda umumnya, terus menganalisis situasinya dan contoh-contoh kasus. Yang kami lakukan untuk mengambil keputusan tersebut, saya mengidentifikasi dari kasusnya karena ini membenturkan beberapa kepentingan yang harus diselesaikan, baik itu kepentingan secara pribadi maupun secara kepentingan personal bagi siswa sendiri, itu juga harus dipertimbangkan. Kepentingan sekolah, kepentingan kemajuan sekolah juga harus diutamakan. Oleh karena itu, maka kita harus menganalisis terlebih dahulu mana yang lebih diutamakan, apakah itu kepentingan secara umum, baik untuk sekolah maupun untuk siswa sendiri. Mungkin seperti itu. Pihak-pihak yang berkepentingan juga dianalisis nih Pak. Betul, harus dianalisis pihak-pihaknya apakah sudah meluas atau belum. Artinya kasusnya yang menjadi korban itu sudah meluas. Kalau menurut yang meluas, maka kita harus pertimbangkan. Itu juga salah satu pertimbangan. Terkait dampaknya juga nih Pak. Contoh kasus mana yang mungkin pernah terjadi Pak? Ada kasus ketika kita mengeluarkan siswa, itu kita lihat dulu berapa kasus yang sudah mereka Pelanggaran BD. gambaran seperti apa. Nah, kalau mereka ini masih bisa dipertimbangkan untuk dipertahankan, kita pertahankan. Tapi kalau memang ini sudah tidak bisa dipertahankan, ya kami akan melakukan memudahkan kedua untuk mengundurkan diri dari sekolah. Nah, terkait tadi Bapak itu menyampaikan contoh kasus nih Pak, ketika ada anak yang melakukan berbagai pelanggaran, mungkin ada keputusan untuk mengembalikan kepada orang tua, ternyata kan tidak begitu saja dikembalikan, tapi ada proses. Nah, itu berarti gini Pak, langkah-langkahnya itu kan tentunya tidak serta-merta nih Pak, tentunya ada beberapa prinsip atau pedoman yang Pak Karso pegang teguh dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, kira-kira Pak, bisa diceritakan Pak prinsip-prinsip apa saja yang dijelaskan tadi? Yang pertama adalah prinsip keadilan. Kita harus adil terhadap sebagai korban atau anak itu juga sebagai
pihak sekolah. Ini kita harus adil. Jadi selaku pimpinan ini harus bisa melakukan satu tindakan yang adil terhadap kasus itu. Yang kedua adalah prinsip tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya saya selaku kepala sekolah itu harus mempertanggungjawabkan apakah kasus itu sudah bisa diselesaikan dan sudah bisa dianalisis secara jelas. Kemudian kita menjawab pelayanan kepada masyarakat ya Pak. Kemudian mungkin dari kemanusiaan juga memang ya Pak. Dari sisi kemanusiaan juga itu harus dikembangkan tentunya otomatis karena ini menyangkut masa depan siswa itu sendiri. Dan asasi mungkin ya Pak. Nah, jauhnya mungkin di asasi. Jadi harus seperti agar visi-visi yang memang dipegang oleh Bapak dalam pengambilan keputusan sehingga tidak serta-merta langsung diambil keputusan begitu saja gitu. Tadi Bapak sudah menyampaikan ada prinsip ya Pak terkait keadilan, kejujuran, tanggung jawab dan tentunya ada prinsip rasa kemanusiaan yang dipegang salah satunya dalam pengambilan keputusan tersebut. Tentunya adalah langkah yang ditempuh ini kan dari pihak Bapak selaku pimpinan atau leader di sekolah ini, ada Pak langkah-langkah prosedur yang mungkin bisa diceritakan sebagai bahan pertimbangan pelajaran buat kami Pak sebagai calon pimpinan. Untuk langkah-langkahnya otomatis harus mengumpulkan dari kasusnya, bukan terus diperkutin, ini pencari fakta ya. Jadi tidak hanya dilakukan oleh seorang kepala sekolah saja, tapi kita harus mengikuti di sekolah yang terdiri dari PK, terus kesiswaan, terus manajemen. Untuk menggali data informasi. Apakah data itu sudah bisa diperkuat atau data itu sudah bisa dipanggil Data informasi dalam kurasi tadi. Kemudian setelah dari data terkumpul, informasi terkumpul, kemudian untuk mengambil keputusan bagaimana? Apakah langsung satu atau ada beberapa alternatif? Itu kan bagian dari mengambil keputusan. Tentunya kita harus melakukan beberapa langkah mungkin beberapa peringatan satu nanti peringatan yang kedua, peringatan kalau sudah sampai peringatan yang ketiga mungkin kita harus sudah selesai. Itu langsung diambil keputusan di Pak. Nah setelah mengambil keputusan, apakah begitu saja atau ada evaluasi atau bagaimana? Ya tentunya harus ada evaluasi bagaimana di sekolah itu bagaimana mengatakan siswa tidak memiliki kasus yang baru atau tidak terjadi kasus yang terbuat pada sekolah itu sendiri. Termasuk nanti di dasar apakah aktif atau tidak dalam menerima keputusan tata mana ini pernah dicatatkan analisis yang penting. Baik Pak, ini mungkin akhir dari wawancara kami. Kami ingin mengetahui dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi itu pembelajaran apa nih yang sangat Bapak petik dari pengalaman Bapak selaku pimpinan terhadap kasus-kasus tersebut dan terhadap pengambil keputusan yang sudah dilakukan. Yang bisa diambil adalah yang pertama kita harus bisa mengevaluasi, yang kedua harus bisa menyusun kegiatan yang bisa menghilangkan supaya tidak ada kasus yang terjadi. Artinya kita menyusun langkah-langkah yang tepat agar meminimalisir kasus pada saat ini. Jadi untuk ke depan kita harus lebih hati-hati lagi dan ini adalah sebuah pelajaran Masuk pada penyusunan jadwal penyusunan jadwal kegiatan lebih akurat. evaluasi tim dan lain-lain. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika sudah mengganggu waktu Bapak dan kami selaku dari salah satu pemerintah. Sangat terima kasih. Semoga ini menjadi salah satu yang menginspirasi kami untuk bisa seperti Bapak dalam mengambil keputusan. Bapak, assalamualaikum. Selanjutnya wawancara dengan Kepala SMK Negeri 1 Purwokerto, Bapak Dr. Andes Dani Priau Widada. Berikut wawancaranya. Itu sebanyak-banyaknya harus kita cari informasi,
kita mengambil keputusan. Kemudian keputusan itu memang ya harus diambil sesuai dengan prioritas dari program sekolah itu apa, kemudian timbang-timbang risiko mana yang lebih kecil seperti itu, supaya dan efektivitasnya untuk kepentingan sekolah. Oh, gitu. Berarti menganalisis pihak-pihak yang berkepentingan dan kemudian menganalisis kira-kira prioritas yang mana yang memang harus diutamakan terlebih dahulu ya Pak. Baik. Lantas begini Bapak, bagaimana Bapak ini dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini untuk kasus yang sama-sama mengandung atau nilai-nilai kebajikan? Ya artinya mungkin berdasarkan prinsip-prinsip apa saja Bapak dalam mengambil keputusan ini? Ya memang harus kita ambil semacam kita sebutlah kebersamaan ya, kebersamaan. Tapi ketika memang ada satu kasus yang memang harus mengambil salah satu yang diambil, ya itu tadi pertama yang kita apa namanya perhatikan adalah prioritasnya dulu, apakah ini menyangkut prioritas sekolah atau bukan, atau mungkin kita ambil risiko yang paling kecil lah, yang ada sebenarnya paling kecil gitu. Termasuk prinsip kemanusiaannya Ya, Pak. termasuk prinsip kemanusiaannya. Ya tidak bisa dipungkiri bahwa ya, namanya hati kadang kan susah juga ya. Akhirnya masing-masing akan merasa itu paling penting, paling benar seperti itu ya. Tapi ya kita harus bisa sampaikan bahwa kita harus berpikir secara jernih gitu ya. Jadi mana yang harus kita dahulukan itu, lagi itu yang mana yang sebenarnya paling kecil, yang bisa membawa manfaat yang lebih besar. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian nih Pak, untuk langkah-langkah serta prosedurnya ini memang sudah ada ketentuannya Bapak atau memang spontanitas atau bagaimana Pak? Ya kalau secara tertulis tidak ada ya, itu pengalaman saja gitu ya, pengalaman saja ya. Sebenarnya kita harus mencari data yang seluas-luasnya ya. Data luasnya kemudian kita konfirmasikan apakah data itu benar atau tidak dan sebagainya, baru kita mengambil keputusan. Ya. Kemudian tantangan apa Pak yang sering muncul selama ini mungkin Bapak pernah hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan terbesar yang pernah saya alami itu adalah ketika itu menyangkut semacam apa ya, ideologi atau kepercayaan atau keimanan lah gitu. Ya, seperti itu. Artinya kan kita tidak bisa memaksakan mereka punya kepercayaan yang sesuai dengan keyakinannya seperti itu. Yang kita bisa lakukan ya kita berdiskusi supaya kita juga tidak menyinggung apa yang dia yakini seperti itu. Terima kasih. Kemudian untuk ini Bapak, dalam penyelesaian dilema etika ini pernah punya jadwal-jadwal tertentu apa tidak Bapak ketika ada permasalahan itu? Memang dijadwalkan setiap bulan atau apa bagaimana? Tidak, kita tidak pernah menjadwalkan itu. Ya biasanya ketika ada kasus baru kita bertemu, kita diskusikan seperti itu. Dan itu pun kadang juga apa ya mohon maaf kadang ketika sudah kita jadwalkan saya ada kegiatan lain kita ambil lagi dan sebagainya. Hanya seperti itu. Ada tim khusus Bapak atau orang kepercayaan Bapak yang mempengaruhi Bapak atau menjadikan dasar dalam pengambilan keputusan Bapak? Kalau tim khusus tidak, itu biasanya kita ngambil jenis kasusnya apa, sehingga nanti kemudian saya berdiskusi dengan mereka yang lebih kompeten. Misalkan itu kok bisa masalah konsumsi ya kita cari teman yang ngerti. Jadi misalnya agama ya kita cari teman-teman yang lebih kompeten agama itu. Atau mungkin tentang apa pengelolaan keuangan misalnya itu ya kita tanya yang lebih kompeten. Tapi tidak ada tim khusus tidak ada. Baik dari dalam ataupun dari luar. Iya. Terima kasih Bapak, pertanyaannya sudah dijawab. Yang terakhir ini Bapak, mungkin pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari pengalaman pengambilan keputusan selama ini? Ya, satu pelajaran yang sangat penting untuk kita sebagai orang tua ya, bahwa ternyata kita memang harus sabar.
sabar untuk menunggu, mencari sampai kita mendapatkan informasi yang seluas-luasnya, ya, kemudian informasi yang akurat, ya, baru kita memutuskan. Sebab kalau informasi itu salah, pastilah keputusan akan menjadi salah. Terima kasih Bapak atas jawabannya, penjelasannya, menjadikan pengalaman bagi kami dan pembelajaran bagi kami untuk nanti bisa mengambil pelajaran seperti yang Bapak sampaikan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.